Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengupas sejenak tentang kejayaan kota kuno Babel atau Babilonia yang pernah makmur di masa lalu hingga keruntuhannya. Runtuhnya kejayaan kota Babilonia. 4000 tahun yang lalu, ada sebuah kota yang sangat maju dan makmur. Kota ini merupakan salah satu kota yang spektakuler di dunia. Jalan-jalan di sini diaspal rapih dengan banyak gerbang menuju kota dengan temboknya yang menjulang tinggi. Ada lebih dari 250 menara setinggi lebih dari 100 meter di kota ini. Inilah asal mula penulisan dan matematika modern. Pelayaran kapal feri dan jembatan gantung di kota memastikan transportasi yang efisien, dan taman gantung Babilonia serta tembok-tembok Babylon adalah salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno yang terletak di Al-Hilah, 50 km selatan Baghdad, Irak, di sebelah tebing timur sungai Efrat. Berikut daftar 7 keajaiban dunia kuno: Piramida Agung Giza, Taman Gantung Babilonia, Patung Zeus di Olimpia, Mausoleum Mausolus, Colossus di Rhodos, Mercusuar Alexandria, dan Kuil Artemis. Bangunan pemujaan yang dibangun untuk menghormati Dewi Yunani Artemis di kota Efesus, sekarang Turki. Taman gantung ini sebenarnya tidaklah benar-benar tergantung seperti terikat dengan tali. Namanya berasal dari terjemahan kata Yunani kremastos atau kata Latin pensilis yang bermaksud bukan hanya tergantung tetapi anjung, seperti terletak di atas berandah atau suatu teras. Kekayaan kota ini tidak terbayangkan. Orang-orang kota menciptakan banyak karya seni yang mengesankan dari emas. Mereka membangun patung emas. Sebuah meja yang indah dikatakan terbuat dari 22.000 kg emas, singa emas, dan patung manusia emas. Sementara istana megah di kota ini adalah bangunan terbesar dalam sejarah. Kota legendaris ini adalah Babel atau Babilonia. Babel pernah eksis di Irak modern sekarang. Hampir semua orang pernah mendengar tentang kota Babel, atau setidaknya pernah mendengar tentang menara tertinggi di dunia saat itu, Menara Babel. Tapi seperti apa cerita di balik kebangkitan luar biasa sekaligus kemerosotan dramatis Kekaisaran Babilonia ketika itu? Lahirnya Babilonia. Setelah jatuhnya Kekaisaran Akkadia, 2 kerajaan baru yang mulai bangkit mengklaim tanah di dekatnya. Babilonia menduduki wilayah selatan, dan Asyur atau Assyria menduduki wilayah utara. Babel memimpin dalam menduduki seluruh wilayah Mesopotamia dan mendirikan Kekaisaran Babilonia. Negara kota Babilonia sendiri telah ada di Mesopotamia selama bertahun-tahun. Tetapi sejak Babilonia mulai membangun Kekaisaran Babilonia, mereka secara bertahap menduduki sebagian besar tanah sebagai milik mereka. Ketika Kekaisaran Akkadia mulai merosot, Uni Emirat Arab yang disebut juga dengan Persatuan Emirat Arab ketika itu datang dan menuntut tanah yang layak mereka dapatkan. Jadi sekitar tahun 1792 sebelum Masehi, Raja Hammurabi terpilih sebagai penguasa generasi baru. Hammurabi memutuskan untuk memperluas lingkup pengaruhnya tak lama setelah ia menjadi raja. Menurutnya, dia juga harus menguasai wilayah lain selain Babel. Jadi dia mulai memperluas dan menaklukkan negara kota lain. Hanya dalam beberapa tahun, ia berhasil menaklukkan seluruh negeri Mesopotamia, termasuk orang Asyur yang tinggal di utara. Kehebatan Hammurabi menjadikannya salah satu penguasa paling kuat pada masanya dan menjadikan Babel sebagai kota terkaya dan paling makmur dalam sejarah kuno. Sebagian besar wilayah Babel terletak di sungai Efrat. Kota ini melayani orang-orang dari seluruh dunia sebagai area perdagangan utama. Dengan sumber daya material dan barang yang melimpah, layanan dan sumber daya keuangan kota terus mengalir. Kota ini progresif dan terbuka untuk menampung semua ide dan produk baru dari seluruh dunia. Baik di masa lalu atau sekarang, Babel merupakan kota terbesar di dunia. Diperkirakan sebanyak 200.000 orang tinggal di pusat Babel pada puncaknya ketika itu.
penduduk setempat membangun piramida besar yang digunakan sebagai kuil. Menurut peneliti, piramida itu tingginya sekitar 100 meter. Semua pintu masuk di sekitar piramida diaspal dengan jalan lebar yang mengarah ke bagian dalam piramida. Sementara di tempat lain di kota ada taman bunga, istana, menara, dan karya seni yang indah. Banyak karya seni yang belum pernah kita dengar kala itu. Kota ini juga merupakan pusat budaya dunia. Sains, musik, matematika, astronomi, dan sastra berkembang pesat di sini. Demikian juga dengan tulisan dan matematika berasal dari sini. Banyak hal yang kita nikmati manfaatnya sekarang itu, semua pengaruhnya dari Babilonia. Mereka menciptakan berbagai bentuk tulisan. Mereka mencatat jejak sejarah dan fakta lainnya dengan catatan tertulis. Mereka juga mengklaim menemukan roda, pertanian modern, busur dan anak panah, teknologi irigasi dan beberapa hal mutakhir lainnya. Tanpa Babilonia dan berbagai penemuan mereka, kita tidak akan menikmati pencapaian seperti sekarang. Tapi tahukah Anda, banyak orang yang pertama kali menemukan roda ketika itu mengakui bahwa ide-ide tersebut terinspirasi dari dewa atau alien. Kita hanya tahu sedikit tentang awal mula penemuan tersebut, tetapi banyak orang ketika itu mengklaim ada kehidupan yang turun dari langit mengajari mereka tata cara menjalani kehidupan yang makmur dan cara memanfaatkan sumber daya di sekitar mereka. Namun terkait ini semua kita juga tidak tahu. Orang Babilonia menciptakan banyak hal pertama. Yang pertama menemukan sistem penulisan dan menciptakan tablet tanah liat yang bertuliskan huruf paku untuk membantu mereka mencatat banyak peristiwa sejarah dan proses penciptaan matematika awal. Ditilik dari sudut pandang ini, tulisan-tulisan tersebut membuat kita lebih banyak mengetahui tentang Babel kuno daripada yang kita ketahui tentang Mesir kuno. Babilonia kuno adalah yang pertama menemukan matematika modern. Mereka menggunakan matematika untuk mengukur luas tanah dan menghitung pajak serta menangani berbagai hal. Mereka juga menggunakan perhitungan matematika untuk mencatat fenomena astronomi yang luar biasa secara presisi ketika itu. Babilonia kuno adalah orang pertama yang menggunakan simbol untuk mewakili angka yang lebih besar. Misalnya jika seseorang perlu mencatat bahwa mereka memiliki 50 bal gandum, maka dia harus menggambar 50 simbol terpisah untuk mencatatnya. Seiring efisiensi penulisan Babel, mereka menciptakan simbol untuk angka seperti 10 dan 60. Kita juga punya alasan untuk percaya bahwa orang Babilonia menemukan sempoa pertama. Ini pada dasarnya adalah kalkulator versi awal. Hukum tertulis, Kode Hammurabi. Kode Hammurabi adalah salah satu kode hukum tertulis paling awal dan paling lengkap yang diproklamasikan oleh Raja Babilonia Hammurabi yang memerintah dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Bukankah ini menakjubkan? Anda mungkin berpikir ini terlalu aneh. Faktanya, sebelum ini, sebagian besar hukum ditentukan dari mulut ke mulut dan dugaan. Hal ini meninggalkan banyak wilayah abu-abu hukum bagi penduduk Babilonia ketika itu, karena mereka tidak dapat memastikan apa yang benar atau salah. Misalnya A mungkin memberitahu Anda bahwa jika Anda memiliki lebih dari 50 bal gandum itu adalah ilegal. Jika Anda memiliki lebih banyak gandum, maka Anda harus memberikan gandum yang berlebih ini kepada orang terdekat Anda. Namun tak disangka si A kabur dengan setengah dari gandum Anda. Tetapi Anda tidak tahu bagaimana memastikan apakah si A berbohong, hingga akhirnya disimpulkan bahwa si A yang merampok gandum Anda. Contoh ini jelas menggelikan, tetapi tidak ada yang tahu pasti apa yang Raja anggap ilegal sampai Hammurabi memutuskan untuk mengeluarkan hukum tertulis ini. Hammurabi meminta para pekerja untuk mendirikan beberapa pilar besar. Di pilar itu tertulis berbagai tata hukum negara. Saat itu hanya ada 282 undang-undang. Ini sangat berbeda dengan ribuan tata hukum yang harus kita patuhi seperti sekarang. Sebagian besar hukum Hammurabi adalah spesifik yang aneh, tetapi rincian ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi warga untuk digunakan ketika terjadi situasi serupa.
Misalnya jika tetangga Anda meyakinkan Anda untuk memberinya semua gandum. Pada titik ini, Anda seharusnya tahu tindakan hukum apa yang harus diambil. Sejumlah besar undang-undang dapat membantu orang-orang membuat norma perhitungan, membayar upah pekerja sesuai norma hukum, menetapkan norma perdagangan, harga sewa dan harga budak atau semacamnya. Selain itu, juga ada undang-undang yang menetapkan apa itu tindakan kejahatan dan konsekuensinya jika Anda tertangkap melanggar hukum. Bahkan, ketika itu ada undang-undang tentang adopsi anak, pernikahan dan perceraian. Hukum Hammurabi memberi banyak hukuman keras, mulai dari tuntutan pencabutan lidah, tangan, payudara, mata atau telinga hingga hukuman mati. Secara keseluruhan, hukum ini mengatur pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang juga diharapkan dapat memastikan hak serta kewajiban masyarakat terpenuhi untuk membangun pemerintahan yang adil. Runtuhnya kejayaan Babel. Sekarang kita masuk ke intinya. Apa yang menyebabkan kota yang menakjubkan ini hancur berantakan dan nyaris hilang dalam sejarah? Setelah Hammurabi meninggal pada 1750 sebelum Masehi, Babilonia lama diperintah oleh putranya yang bernama Samsuilun. Namun Samsuilun tidak tegas dan kepemimpinannya tidak cukup kuat. Hal ini menyebabkan kota perlahan-lahan menuju kehancuran. Bersamaan dengan itu, kota-kota dan negara-negara tetangga mulai kehilangan harapan pada Babel dan menyadari bahwa kota itu sedang mengalami kehancuran. Pada masa pemerintahan Samsuilun, bangsa barbar Kassite yang berasal dari Gutium mengambil kesempatan untuk menyerang dan menaklukkan Babel, menggulingkan pemimpin baru dan mengklaim menduduki kota. Akhirnya mereka memerintah Babel selama sekitar 400 tahun. Semua aturan yang ditetapkan oleh Hammurabi selama periode itu pun digulingkan. Untuk melayani orang-orang Kassite dengan lebih baik, kota itu sepenuhnya ditumbangkan. Belakangan bangsa Asyur masuk dan menggulingkan kekuasaan Kassite dan mengklaim Babel sebagai milik mereka. Pada 612 Masehi, Babilonia mendapatkan kembali kekuasaan atas kota Babel dan mendirikan kembali sebagian besar wilayah dan memerintah Mesopotamia lagi. Kekaisaran baru ini dianggap sebagai Kekaisaran Babilonia kedua, umumnya disebut sebagai Kekaisaran Neo-Babilonia. Pada 616 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar I memanfaatkan kemunduran Kekaisaran Asyur untuk merebut tahta Raja Babel bagi dirinya. Putra-putranya mengikuti upayanya untuk mengembalikan Babel ke masa kejayaannya. Putra mahkota Raja Nebukadnezar II memerintah Babilonia selama 43 tahun dan menjadi salah satu pemimpin terbesar yang pernah dikenal kota itu. Pemerintahannya meskipun ketat tetapi banyak dari hukumnya dihormati oleh penduduk kota. Dia dianggap sebagai pemimpin militer yang hebat. Di bawah kepemimpinannya, Babel meluas ke barat untuk mendapatkan lebih banyak wilayah. Menurut catatan Alkitab, dia juga memimpin pasukannya untuk menawan tahanan perang Ibrani dan memperbudak mereka selama 70 tahun. Kota itu runtuh lagi setelah kematian Nebukadnezar II. Pada 529 sebelum Masehi, Persia menduduki kota itu dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Persia. Apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar II kemudian digulingkan lagi. Menara Babel. Menara Babel yang disebutkan dalam Alkitab adalah bangunan paling luar biasa dalam sejarah Babilonia. Menara ini dibangun setelah bumi hancur total oleh banjir besar. Menurut catatan Alkitab, semua penduduk Mesopotamia masih berbicara dalam bahasa yang sama ketika Menara Babel dibangun. Orang-orang yang menetap di daerah tersebut ketika itu berencana membangun menara ke langit. Ada yang mengatakan bahwa penduduk setempat membangun menara untuk menuju ke langit surga. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka membangun menara agar tidak tenggelam oleh banjir besar lainnya. Terlepas dari teori manapun, catatan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan punya rencana lain.
Dia memaksa orang untuk melupakan bahasa ibu mereka dan mulai berbicara bahasa baru sehingga mereka tidak dapat lagi berkomunikasi. Dengan demikian, pembangunan menara pun berakhir dengan kegagalan. Kita tidak bisa memastikan bangunan mana di wilayah Irak yang merupakan menara Babel yang disebutkan di atas. Tetapi para peneliti cenderung percaya bahwa kuil Etemenanki adalah menara Babel. Kuil ini konon didedikasikan untuk pelindung kota Babel, Dewa Marduk. Beberapa kuil serupa telah ditemukan di daerah tersebut. Kita bisa menganggapnya sebagai pondasi menara Babel. Di Babel, pemerintah Irak pernah melakukan penggalian Babel di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Mereka mencoba menghidupkan kembali kota dengan membangun kembali dan merombak sebuah istana Raja Nebukadnezar. Namun rencana itu terpaksa dihentikan pasca invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Daerah itu akhirnya dibuka kembali untuk turis pada tahun 2009. Sejak orang Babilonia menemukan tulisan modern, kita tahu banyak tentang kota mereka dan cara hidup manusia ketika itu. Alangkah baiknya jika seluruh dunia juga seperti itu. Sejarah kemudian mungkin akan menceritakan sebuah kisah yang berbeda. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kota ini? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.